Jambi hari ini edisi Minggu 1 Desember 2024. Dan selain 3 topik utama tadi, saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga. Dan saya Yogi Perlianto, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawal informasi Jambi hari ini, saudara, satu hari jelang hari pemungutan suara ulang di 3 kecamatan dalam wilayah kota Sungai Penuh, KPU mendistribusikan logistik ke 5 TPS yang akan dilaksanakan PSU. Sebelum pendistribusian, KPU Kota Sungai Penuh memusnahkan surat suara yang berlebihan. Satu hari menjelang pemungutan suara ulang atau PSU, KPU Kota Sungai Penuh mendistribusikan logistik pilkada di 5 TPS di 3 kecamatan dalam wilayah Kota Sungai Penuh. Ketua KPU Kota Sungai Penuh Jumiral Lestari mengatakan, pendistribusian logistik pilkada diangkut menggunakan 2 unit minibus. Sebelum pendistribusian, KPU Kota Sungai Penuh melakukan pemusnahan surat suara pemungutan suara ulang yang berlebih. Pemusnahan diawasi langsung oleh pihak Bawaslu Kota Sungai Penuh. Hari ini KPU Sungai Penuh melakukan pelepasan pendistribusian logistik untuk pemungutan suara ulang di 5 TPS yang berada di 3 kecamatan dalam Kota Sungai Penuh. Jumiral Lestari menambahkan kebutuhan surat suara calon gubernur Jambi berjumlah 1.073 lembar. Sementara surat suara calon wali kota Sungai Penuh berjumlah 2.392. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, 150 personil kepolisian dikerahkan untuk mengamankan pemungutan suara ulang di 5 TPS dalam wilayah Kota Sungai Penuh. Pengamanan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran dan keamanan PSU yang digelar pada Senin 2 Desember 2024. Ini harus kita tuntaskan yang mana rangkaian 150 personil kepolisian disiagakan di 5 TPS yang tersebar di 3 kecamatan dalam wilayah Kota Sungai Penuh. Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga ketertiban dan mengantisipasi potensi kericuhan yang terjadi selama pelaksanaan pemungutan suara ulang. Kabag OPS Polres Kerinci, Kompol Sampen Nababan mengatakan, pada pengamanan proses pemungutan suara ulang, pihaknya menempatkan 30 personil di setiap TPS. Pengamanan mencakup patroli di sekitar TPS, pengawalan distribusi logistik, dan pengawasan ketat terhadap jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara. Masyarakat yang datang ke TPS diimbau untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan untuk menjaga suasana tetap kondusif. Pergeseran pasukan untuk pengamanan PSU kita sudah siapkan secara sesuai dengan perkiraan dari intelijen kita, dalam arti pengamanan kita cukup, dalam arti per TPS itu kita tidak memakai pola 212 tadi yang terdapat, tapi kami minta kepada masyarakat dengan kehadiran polisi di situ harusnya memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Jadi pada saat apel pergeseran lagi, kami sudah untuk kepada anggota kita juga untuk tetap humanis kepada masyarakat. Kompol Sampen Nababan menambahkan, pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi, serta wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh akan dilaksanakan pada Senin 2 Desember tahun 2024. Hingga saat ini Polres Kerinci memastikan situasi di seluruh TPS yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang dalam situasi yang aman dan kondusif. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Bungo 2024 di tingkat PPK dikawal ketat oleh aparat gabungan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Mukhriandi yang melaporkan langsung dari Kabupaten Bungo. Selamat sore, Andi. Ya, Andi, hingga saat ini ada berapa kecamatan yang telah melakukan pleno terbuka di tingkat PPK, Andi? Ya, selamat sore Yogi. Kami Mukhriandi dapat menyampaikan informasi Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Bungo, di mana pasca setelah
pencoblosan di 627 TPS di Kabupaten Bungo. Pada hari ini merupakan hari terakhir rapat pleno rekapitulasi hasil Pilkada 2024 di Kabupaten Bungo. Bagian dari 17 kecamatan ataupun PPK di Kabupaten Bungo sudah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil Pilkada, di mana pada hari ini terdapat hari terakhir satu kecamatan atau satu PPK di Kabupaten Bungo telah melaksanakan rapat pleno. Itu pun ditandai dengan perpindahan kotak suara maupun surat suara ataupun dokumen lainnya dari PPK ke gedung KPU Bungo. Dari hasil rapat pleno dari 17 kecamatan yang sudah dilaksanakan, bahkan hari ini hari terakhir di Kabupaten Bungo cukup berjalan lancar. Tidak ada kendala apapun, bahkan berjalan cukup kondusif berkat pantauan bahkan pengawasan dan pengawalan dari pihak aparat keamanan termasuk gabungan dari TNI Polri bahkan dari Pol PP. Sedangkan perpindahan logistik kotak suara maupun surat suara dokumen lainnya dari setiap PPK ataupun kecamatan ya, dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo berjalan lancar, aman, tanpa ada kendala. Bahkan hari ini semua PPK dan ataupun kecamatan yang melaksanakan rapat pleno sudah selesai pada hari ini. Terakhir dari Kecamatan Limbul Buang sudah diterima oleh pihak komisioner KPU dengan ditandai tanda tangan, bahkan serah terima secara simbolis dari pihak PPK ke komisioner KPU. Itu juga proses pemindahan logistik tersebut dari seluruh PPK bahkan dari 17 kecamatan cukup berjalan lancar. Tidak lupa dari pengawasan dari pihak Polri, bahkan TNI dan tim gabungan lainnya. Juga dari pihak KPU Bungo sendiri berharap untuk rapat pleno tingkat kabupaten dapat berjalan dengan lancar, kondusif seperti yang sudah dilakukan rapat pleno terbuka dari PPK atau dari kecamatan pada hari ini. Baik Andi, apa saja kendala yang terjadi saat rapat pleno di tingkat kecamatan Andi? Ulangi. Kurang dengar, ulangi. Halo? Ya Andi, lalu apa saja kendala yang terjadi saat rapat pleno di tingkat kecamatan? Baik, dapat kami sampaikan dari pantauan kami selama 2 hari dari tanggal 29 sampai hari kemarin Sabtu, kendala yang dihadapi setiap PPK kebanyakan ada kendala dari sinyal, bahkan ada juga terjadi mati lampu. Akibat di beberapa daerah terjauh dari Kabupaten Bungo intensitas hujan cukup tinggi sehingga mengakibatkan pasokan listrik mati. Tapi dengan matinya listrik tersebut, pihak PPK bahkan pihak kecamatan sudah menyediakan genset sebagai antisipasi tidak terjadinya kendala pas rapat pleno rekapitulasi suara terjadi. Namun ada juga halangan atau kendala yang tidak berarti seperti adanya infopus yang tidak terlalu terang sehingga mengakibatkan banyak sanggahan dari para saksi, baik pak saksi dari pihak gubernur maupun dari pihak bupati yang mempermasalahkan dari pihak infopus dari pihak PPK kurang jelas sehingga terjadinya saling sanggah antara kedua saksi dari paslon baik paslon bupati maupun paslon dari gubernur. Kendala lainnya tidak ada lagi kendala yang selalu berarti, cuma ada kendala yang kecil yang bisa dapat diatasi bagi para pihak PPK sehingga sampai saat ini rapat rekapitulasi terbuka untuk pemilihan Pilkada 2024 di Kabupaten Bungo cukup berjalan lancar, aman, kondusif tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Sehingga sampai saat ini keadaan kondisi di Kabupaten Bungo cukup kondusif pasca hari ini setelah semua dari 17 kecamatan yang telah melakukan rapat pleno terbuka berjalan dengan lancar dan aman. Demikian Yogi. Baik, terima kasih Andi yang melaporkan langsung dari Kabupaten Bungo. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Andi.
Ya saudara, rekapitulasi penghitungan suara Pilkada serentak 2024 di tingkat kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kerinci telah selesai dilaksanakan malam tadi. Seluruh logistik Pilkada serentak 2024 telah dikembalikan ke gudang KPU Kerinci. 18 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kerinci telah selesai melaksanakan pleno tingkat kecamatan. Pelaksanaan pleno tingkat kecamatan di Kabupaten Kerinci berlangsung selama 2 hari, mulai 29 hingga 30 November 2024. Anggota KPU Kabupaten Kerinci Prima Pribadi Putra memastikan seluruh logistik Pilkada serentak tahun 2024 dari 18 kecamatan saat ini telah tiba di gudang logistik KPU Kabupaten Kerinci. Tahapan selanjutnya akan dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten yang dijadwalkan pada 2 hingga 4 Desember tahun 2024. Kalau ini pengantaran logistik ke kabupaten terakhir oleh Kecamatan Sulak. Ada 18 kecamatan yang sudah mengantarkan logistik semua, dan hari ini terakhir di pagi hari ini Kecamatan Sulak yang terakhir mengantar logistik di Kabupaten Kerinci. Prima Pribadi Putra menambahkan, rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan secara umum berlangsung aman dan lancar. Prima Pribadi Putra mengimbau kepada masyarakat dan tim sukses paslon untuk menjaga konduktivitas dan tidak melakukan selebrasi berlebihan serta menunggu hasil resmi Pilkada serentak dari KPU Kabupaten Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, tahapan pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara Pilkada serentak di tingkat PPK di Kabupaten Muaro Jambi telah rampung. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya saudara, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Azam Afnan melaporkan langsung dari Kabupaten Muaro Jambi. Halo, selamat sore Azam. Ya, sore Tasa. Pemirsa, dapat saya laporkan bahwa di Kabupaten Muaro Jambi 1 hari setelah pemungutan dan perhitungan surat suara pada 27 November lalu, tim PPS telah melakukan pengantaran logistik ke panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Tepatnya di tanggal 28 November lalu, seluruh PPK di Kabupaten Muaro Jambi telah melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara baik untuk gubernur maupun bupati. Pelaksanaan rekapitulasi ini digelar secara serentak di 11 kecamatan ataupun di 11 PPK yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan informasi yang kami terima dari Komisioner KPU Muaro Jambi, Supriyadi mengatakan bahwa untuk pelaksanaan rekapitulasi pleno di tingkat PPK telah rampung, di mana logistik untuk baik itu surat suara maupun yang lainnya telah tersimpan di Sekretariat KPU ataupun gedung penyimpan logistik di KPU Muaro Jambi. Penyelesaian rapat pleno ini dilakukan, maksud kami tidak secara menyeluruh, ada yang di tanggal 29 dan tanggal 30 kemarin. Namun dari 11 PPK, KPU menyatakan bahwa telah rampung semua untuk rapat pleno di tingkat kecamatan. PPK yang pertama menyelesaikan rapat pleno, yakni Kecamatan Taman Rajo yang berjumlah 26 TPS, kemudian Bahar Utara 24 TPS, dan Sungai Bahar 56 TPS. Kemudian PPK yang menyusul merampungkan rapat pleno rekapitulasi yakni Kecamatan Bahar Selatan yang berjumlah 32 TPS, Muaro Sebo 43 TPS, dan Sekernan 99 TPS. Informasi yang kami terima juga susulan PPK yang telah merampung rapat pleno yakni Kecamatan Kupe Ulu yang berjumlah 120 TPS dan Kupe 49 TPS. Untuk Kecamatan Restop sendiri ada 96 TPS dan yang di luar kota ada 123 TPS. Terakhir, PPK yang merampungkan rapat pleno yakni PPK Sungai Gelam yang jumlah TPS-nya cukup banyak, ini 137 TPS. Untuk secara keseluruhan pemirsa, pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun ini di Kabupaten Muaro Jambi ada 796 tempat pemungutan suara untuk pemilihan kepala daerah. Ya, kembali ke Tasa.
Ya Azam, kemudian kapan akan dilaksanakan pleno di tingkat kabupaten dan juga bagaimana kemudian pengamanan di gedung penyimpanan logistik di kantor KPU Azam? Silahkan. Ya, informasi yang kami terima dari Komisioner KPU Muaro Jambi untuk rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat KPU sendiri akan dilaksanakan pada 2 Desember besok. Dan untuk pelaksanaan sendiri akan direncanakan di salah satu hotel di Kota Jambi. Dan untuk pengamanan sendiri, pemirsa, berdasarkan koordinasi kami dengan pihak kepolisian, bahwa untuk logistik yang tersimpan di Sekretariat KPU dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan dilengkapi dengan CCTV pemantau untuk pergerakan logistik yang ada di KPU Muaro Jambi. Ya, Tasya. Baik, terima kasih Azam atas laporan Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, pergeseran logistik pemilu dari kecamatan ke gudang KPU mulai dilakukan. Proses pergeseran kotak suara dari PPK ke gudang logistik KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur diawasi ketat anggota Polri dan TNI, serta didampingi anggota PPK dan Panwascam. Setelah menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara, hampir seluruh PPK di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai melakukan proses penggeseran surat suara pilkada serentak menuju gudang logistik KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Hodijatul Kubro mengatakan, saat ini baru 8 kecamatan yang telah mengembalikan logistik. Kecamatan tersebut yakni Muara Sabak Barat, Mendahara Ulu, Berbak, Rantau Rasau, Dendang, Geragai, Kuala Jambi, dan Muara Sabak Timur. Proses penggeseran kotak suara dari PPK ke gudang logistik KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur diawasi ketat anggota Polri dan TNI, serta didampingi anggota PPK dan Panwascam. Upaya itu diambil untuk memastikan keamanan surat suara hingga tiba ke gudang logistik tanpa gangguan. Alhamdulillah sudah aman semua, dalam kondisi baik juga, logistiknya sudah dikembalikan ke kantor, ke gudang KPU, di gudang KPU. Rapat pleno tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur rencananya akan digelar pada 4 Desember mendatang. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, ponton dan pompa intek milik PDAM Tirta Muaro Jambi Unit Mendalo tenggelam diterjang derasnya arus Sungai Batanghari. Informasi selengkapnya usai jeda, Saudara, tetaplah bersama kami. Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Ya saudara, selama tahapan Pilkada 2024, Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menangani 8 laporan dugaan pelanggaran. 2 diantaranya merupakan netralitas ASN dan sudah diteruskan ke BKN. Beberapa tahapan Pilkada serentak tahun 2024 telah selesai, termasuk tahapan masa kampanye Pilkada Tanjung Jabung Timur 2024. Sepanjang jalannya masa kampanye, terhitung 8 pelanggaran telah ditangani Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pelanggarannya pun beragam, salah satunya terkait netralitas pejabat publik. Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tarmuzi mengatakan, dari 8 dugaan pelanggaran yang ditangani Bawaslu tersebut, 2 diantaranya terregistrasi dan 6 lainnya tidak terregistrasi. Pelanggaran yang sudah diregister yakni pelanggaran netralitas 2 orang ASN yang diduga berafiliasi dengan salah satu pasangan calon. Laporan terhadap ASN tersebut saat ini telah diteruskan ke pihak BKN untuk ditindaklanjuti. Sedangkan yang tidak diregister adalah dugaan netralitas Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur hingga penggunaan fasilitas negara.
Laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan material sehingga laporan tersebut dihentikan. Untuk laporan adanya dugaan politik uang, ujaran kebencian di media sosial dan pengerusakan alat peraga kampanye kala itu, Bawaslu akui tidak pernah menerima laporan yang masuk. Bawaslu berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena senantiasa turut aktif, serta membuat laporan dalam mengawasi gelaran Pilkada 2024 ini. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Pelaksanaan Pilkada 2024 saat ini sudah memasuki tahapan penghitungan suara di tingkat kecamatan. Guna mendukung lancarnya setiap tahapan tersebut, Pemkab akan terus mengawal hingga akhir pledoi rekapitulasi di semua tingkatan. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengklaim hingga saat ini proses demokrasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Batanghari berjalan cukup kondusif dan sudah sesuai regulasi yang ada. Sementara untuk memastikan pelaksanaan pilkada tersebut tidak ada kendala sesuai tahapannya, Pemkab bersama unsur Forkopimda lainnya tetap berkomitmen akan terus mengawal proses pleno rekapitulasi di setiap tingkatan, mulai dari kecamatan hingga kabupaten maupun provinsi nantinya. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan langkah ini penting dilakukan guna menghindari adanya potensi gangguan dari pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat merusak tatanan demokrasi. Ajak kami dan Pak Kejari bagaimana secara kasat mata juga sesuai dengan prediksi kita. Ya, kawan-kawan punya pemetaan bahwa akan berlangsung seperti ini, tapi kita tidak boleh jumawa ya. Sehingga hari ini kita memastikan dengan mata kita sendiri bahwa sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh semua jajaran kita di. Sementara itu, pemerintah daerah serta kepolisian dan TNI meyakini pelaksanaan pilkada di Batanghari berlangsung aman dan sejuk hingga akhir penetapan pasangan calon kepala daerah terpilih hasil perolehan suara terbanyak. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Pendistribusian air bersih terhadap 10.000 pelanggan PDAM Tirta Muaro Jambi Unit Mendalo terganggu. Tidak maksimalnya penyaluran air bersih itu akibat ponton dan pompa intake tenggelam diterjang derasnya arus sungai Batanghari. Derasnya aliran sungai Batanghari membuat ponton dan pompa intake milik PDAM Tirta Muaro Jambi Unit Mendalo tenggelam ke dasar sungai. Peristiwa ini terjadi pada Rabu pukul 5 waktu Indonesia Barat. Bencana tersebut membuat sekitar 10.000 pelanggan PDAM di 3 desa, yakni Mendalo Darat, Mendalo Indah, dan Pematang Gajah terganggu. Direktur PDAM Tirta Muaro Jambi Elis Pirsada mengatakan, untuk mengatasi persoalan air bersih, PDAM menyuplai air ke warga dengan menggunakan 2 unit mobil tangki. Terpantau di lapangan, PDAM Tirta Muaro Jambi masih melakukan upaya evakuasi ponton dan pompa intake yang tenggelam. Dengan dibantu 1 unit ekskavator yang diterjunkan ke lokasi untuk menarik ponton dan pompa intake dari dasar sungai. Satu mobil itu bisa tiga kali untuk dropping airnya. Nanti 12.000 sekitar 24.000 liter sehari. Elis Pirsada menegaskan, pekerjaan pompa intake dapat rampung dalam 2 hari. Dengan catatan pompa intake dapat ditarik dari dasar sungai Batanghari. Hingga Minggu pagi, PDAM masih berupaya melakukan penarikan pompa dari dasar sungai. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jajaran Sat Narkoba Polres Sarolangun mengamankan 1 kg narkoba jenis sabu dari 3 orang tersangka. Ketiganya diamankan di Jalan Lintas Sumatera di depan Mapolres Sarolangun. Selain narkoba, petugas juga mengamankan senjata api. Ketiga orang tersangka yang berhasil diamankan yakni R, AG, dan NI. Ketiganya merupakan warga Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap tepat di depan Mapolres Sarolangun. Penangkapan dilakukan diawali dengan informasi adanya transaksi dan distribusi narkoba dari wilayah Kabupaten Bungo yang akan menuju ke Kabupaten Musirawas Utara. Selain mengamankan barang bukti sabu seberat 1 kg, petugas juga mengamankan barang bukti lainnya, seperti 1 pucuk senjata api rakitan beserta butiran peluru dan 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku.
Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya mengatakan, penangkapan ini merupakan bagian dari komitmen seluruh jajarannya dalam menghadapi ancaman dan peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Saat ini pihaknya sedang mendalami keterkaitan para pelaku dengan jaringan yang lebih besar, termasuk kemungkinan adanya sindikat di seluruh daerah yang terlibat dalam peredaran narkoba di Kabupaten Sarolangun. Setelah mendapatkan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Sarolangun, pihaknya langsung memusnahkan barang bukti 1 kg narkoba dengan cara diblender dan dikubur. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa barang haram tersebut tidak akan beredar di wilayah Kabupaten Sarolangun. Bahwa dalam tahapan pilkada ini yang kemarin kita sibuk semua pengamanan, namun Polres Sarolangun tidak berhenti untuk menjaga masyarakat Sarolangun dari serangan bahaya narkoba. Para tersangka diancam Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup dan hukuman minimal 6 tahun penjara dan paling lama 20 tahun kurungan penjara. Edi Kustadi, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fattah meminta Pemprov Jambi melalui Dinas Pendidikan untuk segera melakukan pembinaan penuh bagi siswa-siswi SMA dan SMK untuk mencegah perilaku negatif. Hafiz mendorong Dinas Pendidikan untuk menyusun jadwal pengajaran yang optimal. Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fattah menanggapi aksi anarkis siswa SMK Negeri 3 Kota Jambi yang melakukan penyerangan ke SMA Negeri 6 Kota Jambi pada Kamis 28 November lalu. Hafiz Fattah minta pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pendidikan untuk segera melakukan pembinaan secara penuh siswa-siswi SMK dan SMA. Hafiz Fattah mendorong Dinas Pendidikan untuk menyusun jadwal pengajaran yang optimal untuk meminimalisir kemungkinan peserta didik memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan negatif. Pembahasan bersama yang melibatkan pihak sekolah sangat dibutuhkan agar pembinaan prestasi dan karakter pelajar dapat seiring sejalan. Strategi komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di daerah. Tentunya kita berharap hari ini pemerintah dapat membina secara penuh anak-anak kita pelajar dan juga melakukan pembahasan atau diskusi dengan pihak-pihak sekolah. Bagaimana anak-anak didik kita hari ini dapat disibukkan dengan kegiatan-kegiatan positif. Untuk memaksimalkan upaya preventif dalam meredam kegiatan negatif para pelajar SMA dan SMK, DPRD Provinsi Jambi akan melakukan pengawasan dan sosialisasi secara rutin. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris membuka pameran pengembangan pengajaran di SMK Negeri 2 Kota Jambi. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami, Saudara, dalam segmen advertorial. Gubernur Jambi Al-Haris membuka pameran pengembangan pengajaran berbasis pabrik yang diselenggarakan di SMK Negeri 2 Kota Jambi. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai ajang unjuk kreasi hasil karya siswa-siswi SMK Negeri 2 Kota Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris resmi membuka pameran pengembangan pengajaran berbasis pabrik yang diselenggarakan SMK Negeri 2 Kota Jambi. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai ajang unjuk kreasi hasil karya siswa-siswi SMK Negeri 2 Kota Jambi dalam mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam berbagai bidang kejuruan. Al-Haris mengatakan, kegiatan pengembangan pengajaran berbasis pabrik yang diselenggarakan di SMK Negeri 2 menjadi bentuk komitmen dalam memajukan dunia pendidikan vokasi. Pelaksanaan model pembelajaran berbasis produksi yang mengacu pada standar dan prosedur dalam dunia industri ditargetkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang siap terjun dalam dunia kerja.
Al-Haris meminta para pengajar SMK Negeri 2 agar terus semangat dalam memajukan dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Pameran pengembangan berbasis industri pabrik sangat diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi sekolah lain untuk berinovasi, khususnya bagi sekolah-sekolah pendidikan vokasi. Untuk bersama-sama dengan siswa-siswi dan guru, para kepala sekolah, untuk yang pertama tadi ada pameran, ya, ada ulang tahun SMK 2, ada hari guru, juga ada tadi kami pembukaan pameran juga. Mendorong peningkatan kemampuan dan kompetensi para peserta didik sangat dibutuhkan untuk memastikan seluruh SDM daerah agar mampu bersaing dalam dunia kerja. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Sarolangun melakukan kunjungan kerja ke wilayah Pau Timur untuk meninjau proses pembangunan ruas jalan dari Lubuk Kepayang, Kecamatan Air Hitam menuju Desa Kasang Melintang, Kecamatan Pau yang dibangun dari dana hasil sawit. Penjabat Bupati Sarolangun melakukan peninjauan akses ruas jalan dari Desa Lubuk Kepayang, Kecamatan Air Hitam, menuju Desa Kasang Melintang, Kecamatan Pau. Proses pengaspalan ruas jalan tersebut sudah rampung dikerjakan pihak ketiga atau kontraktor. Pembangunan akses jalan tersebut menggunakan dana bagi hasil atau DBH sawit tahun anggaran 2024 sepanjang 4 km. Kepala Desa Kasang Melintang Sahrul mengatakan, atas nama pemerintah desa dan seluruh masyarakat, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah melakukan terobosan pembangunan ruas jalan yang selama ini menjadi keluhan dan harapan masyarakat. Pasalnya dari 12 km ruas jalan tersebut, saat ini masih menyisakan 7 km yang butuh peningkatan. Pejabat Bupati Sarolangun Bahri mengatakan, dari hasil peninjauan, ada satu titik yang seharusnya dibangun jembatan atau box culvert, karena dinilai sangat rawan banjir, sehingga memicu kerusakan jalan yang telah dibangun. Selain itu, PJ Bupati Sarolangun Bahri memastikan, di tahun anggaran 2025 mendatang pihaknya akan terus mengucurkan DBH sawit, guna membangun akses jalan dari Desa Kasang Melintang menuju Desa Pangkal Bulian, yang juga menjadi keluhan masyarakat. Kalau dari aspal tadi, itu saya lebih kurang itu 5 kilo lagi. Nah, sebenarnya 7 kilo, tapi ada beton yang ada 2 kilo, nah itu sudah bisa 5 kilo lagi yang perlu diperhatikan. Lubuk Kepayang ke Kasang Melintang itu sudah dibangun jalan dengan menggunakan DBH sawit. Hanya persoalannya ada satu titik itu yang saya nilai itu rawan. Harusnya itu titik itu nggak dibangun, harusnya dibangun jembatan. Kunjungan penjabat Bupati Sarolangun ke Desa Kasang Melintang didampingi sejumlah OPD terkait, anggota Basnas Sarolangun, Camat Pau Jupri, Kepala Desa Kasang Melintang beserta jajarannya. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Bupati Tanjung Jabung Barat, Ustadz Anwar Sadat, membesuk Kiai Haji Muhammad Said Ismail, tokoh ulama di Bumi Serengkuh Dayung serentak ketujuan. Ulama karismatik yang dikenal di seluruh kalangan, tidak hanya di Tanjung Jabung Barat, namun hingga luar Provinsi Jambi ini mendadak sakit akibat kelelahan. Di sela padatnya aktivitas pasca cuti sebagai Bupati Tanjung Jabung Barat, karena mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat menyempatkan diri menjenguk salah seorang ulama karismatik, Kiai Haji Muhammad Said Ismail yang mendadak sakit. Ulama karismatik yang juga menjadi perintis pesantren terbesar di Tanjung Jabung Barat ini mendadak sakit karena lelah. Saat menjenguk sang ulama karismatik tersebut, Bupati Tanjung Jabung Barat terlihat begitu akrab bercengkrama dan memberi motivasi untuk sehat kepada sang ulama Kiai Haji Muhammad Said Ismail. Bupati Tanjung Jabung Barat Ustadz Anwar Sadat mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan agar sang ulama segera diberikan kesehatan.
sehingga bisa beraktivitas seperti biasa serta memberikan wejangan dan bimbingan. Pertama kami dapat berita bahwa beliau sakit dan tadi kondisi beliau cukup lemah dan alhamdulillah beberapa menit kemudian datang ibu perawat sekaligus juga tadi dibantu dengan oksigen dan juga kami manggil dokter dari Rumah Sakit Umum. Alhamdulillah sudah tertangani dengan baik. Bupati Anwarsada juga terlihat menyemangati dan menghibur Kiai Haji Muhammad Said Ismail. Bupati berpesan kepada keluarga Kiai agar tetap tabah dan semangat. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya warga Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi keluhkan jalan berlubang. Anda kembali bersama kami saudara dalam Jambi hari ini. Ya saudara, masyarakat di Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi mengeluhkan jalan berlubang. Kondisi jalan yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas pengguna jalan. Masyarakat di Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi mengeluhkan kondisi jalan yang rusak dan berlubang. Kondisi ini telah berlangsung sejak sekitar 1 tahun yang lalu dan tak kunjung diperbaiki. Musim hujan yang terjadi saat ini membuat jalan semakin hancur dan digenangi air hujan. Selain mengganggu aktivitas pengguna jalan, kerusakan jalan ini juga sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Baru-baru inilah, nggak sampai 1 tahun lah. Kira-kira apa bang penyebabnya bang, jalan rusak itu bang? Karena dari hujan juga kan. Jadi nggak kelihatan jadi dari sana kan, jadi dan nampak lagi gitu. Dan waduh tambah parah lah. Tambah parah ya? Iya. Kira-kira Bapak tahu nggak penyebab jalan ini rusak bang? Nggak tahu penyebabnya, mungkin anunya kurang bagus dah. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk memperbaiki kerusakan jalan sehingga arus lalu lintas kembali lancar dan tidak menimbulkan korban jiwa. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Selama kurang lebih 3 tahun berjuang, akhirnya pemerintah Kota Jambi merealisasikan pembangunan jalan yang berada di RT 03 Kelurahan Pinang Merah, Alam Barajo. Jalan ini dibangun untuk memudahkan anak-anak berangkat ke sekolah. Akhirnya, perjuangan warga RT 03, Kelurahan Pinang Merah, Kecamatan Alam Barajo membuahkan hasil untuk meminta bantuan pemerintah Kota Jambi dalam membuat jalan setelah 3 tahun berjuang. Jalan tersebut dibuat warga sebagai akses alternatif untuk anak-anak pergi ke sekolah, lantaran dapat memotong jarak kurang lebih 3 km daripada jalan sebelumnya. Selama 3 tahun warga berjibaku dengan gotong royong dan menggunakan dana swadaya. Lurah Pinang Merah Mayu Hardi mengatakan, pihaknya menyambut baik pembangunan jalan yang diajukan oleh warga 03. Untuk itu pihaknya akan melanjutkan penawaran pembangunan tersebut ke Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi. Ia juga berharap agar jalan tersebut dibuat permanen dengan pengecoran atau diaspal. Sementara itu, Ketua RT 03 Armansyah mengatakan sangat bersyukur dengan adanya bantuan dari pemerintah Kota Jambi. Pihaknya sangat terbantu karena dapat memudahkan warga, khususnya anak-anak untuk pergi ke sekolah. Ia berharap jalan tersebut dapat terbangun secepatnya. Kegiatan ini untuk kita bergotong royong bersama dengan warga RT 03 untuk akses jalan menuju ke sekolahan MTS dan warga sekitarnya. Warga lainnya juga berharap agar pemerintah Kota Jambi dapat merealisasikan secepatnya pembangunan jalan tersebut, meski akan dibangun pada tahun 2025. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan.
Ya saudara, informasi tadi menjadi penutup dalam Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Anastasia Laga. Dan saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.